Berita malam ini datang dari aksi komika Pandji Pragiwaksono yang merilis pertunjukan spesial stand-up komedi bertajuk Mens Rea di platform Netflix. Istilah mens rea berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti pikiran bersalah atau niat jahat. Persis kayak temen lo di kantor. Gimana tuh? Bilangnya kerja tim. Aslinya mah timnya dikerjain. Bisa aja rembersan kantor. Penayangan Mens Rea langsung menyita perhatian publik. Pandji dengan berani menyentil kekuasaan dan mengajak penontonnya menertawakan absurditas politik Indonesia yang kadang lebih lucu daripada komedi. Belum puas menyentil pejabat, Pandji juga menyorot ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah yang diberikan izin usaha tambang. Menurut keyakinan Pandji, itu bagian dari politik balas budi. Nah, kalau si Budi nggak balas berarti si Budi orang baik, tidak pendendam. Dan balas budi. Kan nggak dibalas sama Budi. Nah, kalau Budi balik balas, nanti dibalas balik lagi. Nah, Budi balas lagi tuh. Gitu aja terus sampai Budi ketangkep. Budi siapa sih? Keberanian Pandji membungkus kritik dengan humor akhirnya berujung pada laporan polisi. Pada 8 Januari 2026, Rizky yang mengaku sebagai koordinator Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah melaporkan Pandji ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan di muka umum dan penistaan agama. Ancaman hukumannya nggak main-main, 3-4 tahun kurungan penjara. Dalam laporan tersebut, Rizky menyerahkan 3 barang bukti utama kepada penyidik. Pertama, flash disk berisi unduhan video pertunjukan Mens Rea. Kedua, hasil cetak cuplikan layar atau capture yang dicetak di selembar kertas. Dan bukti ketiga, selembar dokumen berisi rilis aksi. Ironisnya, penggunaan rekaman Netflix sebagai barang bukti justru mendapat sorotan tajam dari kalangan akademikus. Salah satunya datang dari pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Menurutnya mengunduh tayangan Netflix tanpa izin pemilik hak dapat dikategorikan sebagai pencurian. Upaya menyalin konten ke penyimpanan tertentu tanpa izin dapat berpotensi melanggar hukum. Pemilik hak cipta justru memiliki dasar hukum kuat untuk melaporkan pihak yang menyalin atau menyerahkan konten tersebut tanpa izin. Namun Fikar kembali menekankan barang bukti yang diperoleh secara melawan hukum masih dapat disita polisi selama dapat izin dari pengadilan. Jadi cuma aparat penegak hukum aja yang sah. Pelapor nggak boleh main asal comot aja. Emang lo siapa? Lihat ijazah aja mesti izin yang punya. Benar-benar tuh. Itu juga kalau dikasih. Masa ngambil materi tayang kagak sowan dulu. Kelewatan emang. Siapa sih ini yang kelewatan? Tanya sama Cing Abdel. Kejanggalan pelaporan materi Mens Rea Pandji tidak berhenti begitu saja. Pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, dan pimpinan pusat Muhammadiyah pun memberi bantahan terkait pelaporan tersebut. Kedua ormas Islam terbesar di Indonesia itu menegaskan kalau pelapor Pandji bukanlah bagian dari organisasi mereka. Sampai sekarang tidak ada perintah resmi dari pimpinan pusat untuk melaporkan Pandji ke polisi. Bahkan kedua organisasi keagamaan ini tidak mengenal identitas pelapor. UIA, UIU, EO. Jadi pelapor ini sebenarnya siapa? Ya enggak tahu saya. Penanya saya. Harus dikasih paham ini. Kasih paham bos. Keterkaitan pelapor kembali mengundang tanda tanya besar. Tayangan Mens Rea memang muncul di Netflix pada 27 Desember 2025, namun pertunjukan itu sebenarnya sudah lama digelar di Indonesia Arena Jakarta pada 30 Agustus 2025. Itu berarti kritik dan satir yang dilontarkan Pandji sudah dinikmati publik secara offline sejak Agustus silam.
Apalagi mereka penonton sengaja membeli tiket untuk bisa menonton pertunjukan ini. Tidak ada satupun pihak yang tersinggung. Bahkan penonton yang menyaksikan langsung pulang bukan dengan amarah, tapi terhibur membawa kesegaran baru. Yang tersinggung mungkin yang makan buburnya nggak diaduk. Dibilang psikopat. Ya. Gua makan bubur juga nggak diaduk soalnya. Apalagi yang buburnya udah sebulan di meja tuh. Oh itu udah basi ya. Mau bubur diaduk kek, nggak diaduk kek, terserah yang makan. Yang penting kan nggak keracunan. Sama yang penting kan nggak ada belatungnya. Komedi secara historis dan filosofis adalah alat kritik sosial. Dari zamannya Bapak Komedi Aristophanes di Yunani kuno hingga George Carlin di Amerika, komedian selalu berdiri di garis tipis antara humor dan kebenaran. Garisnya tipis banget kayak semangka MBG. Ya, tipis ya. Menurut keyakinan saya. Dalam teori humor, komedian senior Bang Miing menjelaskan bahwa orang tertawa itu bukan karena sekedar lucu, tetapi lantaran mengerti, melihat, mendengar, merasakan, bahkan pernah melakukan apa yang disampaikan dalam materi humor tersebut. Wajar saja jika ribuan penonton yang hadir merasa terhibur karena memahami persoalan yang dibahas dalam materi mens rea. Bikin humor itu susah, apalagi tiap hari. Bukannya ngakak malah muak. Lagian di sini ngapain sih bikin humor? Yang serius dibecandain, yang bercanda malah diseriusin. Bisa aja portal komplek. Namun humor mens rea yang semestinya menjadi medium refleksi, kritik dan cermin bagi kegelisahan publik justru kini dipertukarkan dengan ancaman pidana. Politikus Jarod Saiful Hidayat menegaskan bahwa di Indonesia ekspresi semacam ini seharusnya menjadi bagian dari percakapan publik yang sah dan dilindungi konstitusi. Mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, sampai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, semuanya secara tegas menjamin kebebasan bagi warga negara untuk menyatakan pendapatnya. Baik secara lisan maupun tulisan, serta untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi dengan berbagai sarana. Termasuk seperti yang dilakukan oleh Panji. Penggunaan hukum pidana secara berlebihan dapat berpotensi menimbulkan ketakutan publik, membungkam kritik dan melemahkan kualitas demokrasi. Ya memang benar, apapun yang berlebihan tidak baik. Makan berlebihan, susah jalan. Kerja berlebihan, rawat jalan. Periode jabatan kelebihan, masyarakat bisa turun ke jalan. Ya kan, turun ke jalan bisa CFD, San Mori, bisa juga demonstrasi. Terkait laporan ke pihak kepolisian, Menko Polhukam periode 2019 hingga 2024 Mahfud MD menegaskan bahwa materi mens rea yang dibawakan Panji tidak dapat dipidana secara hukum. Alasannya karena tidak memenuhi unsur delik yang berlaku saat pertunjukan tersebut ditayangkan. Bagaimana mungkin KUHP baru yang mulai berlaku 2 Januari 2026 justru dikenakan pada peristiwa yang terjadi pada 2025? Karena aturan hukum itu tidak berlaku surut atau non-retroaktif. Menurut keyakinan saya sih, hukum memang tidak berlaku surut. Tapi kepercayaan publik yang tiba-tiba bisa surut. Bisa. Nah, habis surut biasanya ada tsunami tuh. Jadi kalau kata Bang Napi, wasdapalah. Waspadalah, iya. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman merespon kekhawatiran publik soal kebebasan berpendapat di bawah payung hukum pidana yang baru. Ia menjamin pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru justru melindungi para pengkritik pemerintah seperti yang dilakukan Panji.
dari upaya kriminalisasi yang sewenang-wenang. Cius nih. Cius dong. Maca Ci. Pembelaan dan jaminan rasa aman terhadap kebebasan berpendapat mutlak dilakukan. Kekhawatiran ini wajar mengingat rentetan peristiwa teror yang sebelumnya dialami sejumlah konten kreator dan influencer di tanah air. Mereka diteror karena kerap menyampaikan konten kritik terhadap pemerintah. Sebut saja DJ Doni yang dikirim bangkai ayam tanpa kepala beserta surat ancaman. Dulu kan ada juga kepala babi tapi nggak ada badannya. Maunya apa sih pisah-pisah begini ya? Niat neror atau jualan Hot Wheel? Dijual terpisah. Shirley Anavita mobilnya dicoret-coret. Hingga Cikita Fauzi yang mendapat ancaman digital dengan gambar kepala babi. Gambar babi aja kepalanya doang. Emang badannya kenapa sih? Pada akhirnya perkara mens rea bukan sekedar soal satu komika, satu pertunjukan, atau satu laporan polisi. Ini adalah cermin besar tentang seberapa dewasa kita menyikapi kritik. Seberapa kuat demokrasi bertahan ketika humor dianggap ancaman. Dan seberapa lapang negara memberi ruang bagi tawa yang jujur. Jujur. Kalau kata Warkop DKI, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Nggak dilarang sih, cuma dibatasi. Yang penting tetap hati-hati. Atur diksi. Biar nggak disomasi. Jika kritik dibungkam dengan pasal dan tawa dibalas dengan penjara, maka yang sedang diadili bukanlah panji seorang, melainkan keberanian kita sendiri untuk berpikir merdeka. Di titik inilah negara diuji apakah ia memilih melindungi kebebasan berekspresi atau justru takut pada cermin yang menertawakan kekuasaannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.